Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini ya, saya Suparman Durian ya. Ini ceritanya ya sahabat pertanian ya. Saya dulu kan udah sering ya upload video bahwa di daerah Jumrah ini ada kebun durian ya, sekitar 80 batang. Tepat yang punya itu mantan penghulu ya. Nah itu di salah satu daerah wilayah desa Jumrah. Jadi terima kasih ya sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya, udah mampir ke channel saya, yaitu Suparman Durian dari Riau. Mohon dukungan, like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah nanti tentang permasalahan ini nanti kita kasih tahu ya, masalah perawatan durian ya, terutama itu nanti kita kasih tahu penyebabnya, antara menghambat pertumbuhan ataupun kendala pohon tadi terjadi kuning lagi. Itu nanti kita bahas di sini ya. Jadi mudah-mudahan sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya, yang selalu dukung channel saya, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Jadi begini ya sahabat pertanian ya, maksud pembahasan saya seperti ini. Sebelum bulan puasa ya, ataupun sebelum bulan puasa kemarin ya, kita sampai sekarang ini setelah habis lebaran ya, kurang lebih hampir 2 bulan kita tanpa ada perawatan ya. Jadi intisarinya ya, masalah durian itu tidak bisa dijedakan ya tentang perawatan. Nah itu intinya. Nah jadi kendalanya saya ndak kesini itu faktor keadaan ya, maksudnya yang bersangkutan itu masalah pembiayaan untuk mengerjakan tuh nggak ada ya. Jadi kita pada saat itu di stopnya ya untuk mengerjakan. Nah, tapi kendalanya jadi ada ya, jadi menghambat pertumbuhan ya. Intinya durian ini tak bisa kita tunda ya tentang perawatan, maksud saya seperti itu. Seperti ini dia muncul-muncul ya, nah, kutu putih ya. Kutu putih ini sama sekali udah 2 bulan ya nggak ada dilakukan penyepraian ya, insektisida baik fungsidanya ya. Ini dia. Jadi intinya maksud saya pembahasan ini, durian itu kita kategorikan nggak ada istilahnya itu lepas dari perawatan ya. Nah itu seperti itu. Ini mayoritas ya udah sekitar tanaman hampir 2 tahun ya, segini ya batangnya, hampir 2 tahun ya. Nah ini ya, ini batangnya. Nah itu dia. Jadi durian ini memang rata-rata di sini kebanyakan super tembaga ya, super tembaga. Nah itu ada juga di sana timus angking juga, cuman ini masih dalam pengerjaan. Ada anggota yang mau membersihkan gulmanya. Nah itu. Jadi tempo hari kita udah lakukan perawatan apa ya, pruning ya. Ini cabang udah kelihatan kokoh. Nanti kita sarankan sama yang punya, kalau memang dia ada keuangan pembiayaannya, mungkin kita lanjutkan tentang masalah pembentukan cabangnya lagi ya, untuk tingkat kemiringannya. Nah itu nanti pruning tipis-tipis, kita sarankan sama yang punya. Nah itu dia. Ini rata-rata sini seperti tembaga ya. Nah itu. Ini ya arealnya. Kalau untuk wilayah tanah ya, di sini bagus ya, sini perbukitan, bagus ya untuk durian ya. Nah, ini setelah kita pruning ya, terbukti ya, berapa bulan batangnya udah besar. Nah itu dia, seperti ini batangnya. Nah ini udah besar dia. Ini ada juga di sebelah ya, kebun tetangga kita ya, durian, tapi sama sekali tidak pernah diurusi. Inilah kelihatannya daunnya seperti ini ya. Ini sama sekali tidak pernah diurus ya. Itu dia. Jadi kesimpulannya yang saya maksudkan tadi ya, tentang perawatan durian itu dia tak bisa dijedakan ya. Maksudnya itu memang harus rutin, terutama untuk menjadikan kebun durian itu faktornya banyak ya. Nah itu dia intinya. Yang pertama, yang utama itu jelasnya faktor pembiayaan ya, pembiayaan yang punya ya. Yang kedua SDM-nya ya, maksudnya SDM-nya itu
sumber daya manusianya ataupun di bagian perawatannya. Iya, yang jelasnya di bagian perawatan harus banyak pemahaman yang biasa mengurus pertanian durian. Karena pertanian durian itu nggak ada istilah untuk main-main ya, nggak ada untuk kita jadikan sekedar hobi aja. Mau berhasil situ, nggak ya situ, nggak gitu ya. Durian ini nggak bisa main-main ya. Yang ketiga lokasi ya. Tadi yang pertama pendanaan ya, pendanaan. Yang kedua sumber daya manusianya ya, baik itu cari yang ahli ya, cari yang ahli maksudnya yang terbiasa lah ngurus durian. Yang ketiga lokasi ya, lokasi. Nah jadi kok lokasi itu maksud saya area itu kok jenis tanahnya itu mumpuni bagus ya, tapi kalau area itu MDPL-nya mungkin rendah kali ataupun saya kita bilangkan kalau di Riau itu udah rendah pasti banyak gambut ya. Jadi 3 itu ya unsurnya menurut saya. Yang pertama yang saya bilang tadi ya, pendanaan ya, mayoritas pendanaannya. Nah itu. Yang kedua SDM-nya ya, sumber daya manusianya yang merawat itu harus yang terbiasa ya ataupun udah berpengalaman. Yang ketiga lokasi ya, tanah yang mumpuni lah. Jadi 3 faktor yang utama itu mungkin mendukung ya untuk keberhasilan ya. Nah itu, tapi kalau 3 itu tak tercapai ya, mungkin nggak sinkron semuanya, itu maksud saya. Baik, itulah intisarinya yang saya maksud tadi. Durian tadi nggak bisa kita jedakan dalam perawatannya. Jadi walaupun putaran itu penyepraian 15 hari ya, paling telat 15 hari ya. Tapi kalau melebihi itu 2 bulan ataupun tak pernah didatangi, mungkin efeknya banyak ya. Nah itu. Ini ada juga ya waktu itu kita contohkan pada saat itu ya, dalam perawatan kita daunnya itu habis. Nah, jadi 2 bulan yang lalu saya tidak pernah kesini ya. Jadi pada saat itu daun ini habis ya, durian ini ya. Nah ini dia habis ya. Tapi berkat kita upayakan, kita tutup paranet, kita kasih pupuk organik. Nah, kita juga ada organik kita ya, buatan kami ya semuanya ya. Dia hasilnya udah maksimal ya. Nah, ini dia, udah kelihatan daunnya udah bagus dia. Itu. Nah itu dia ya. Jadi memang durian ini harus faktornya yang utama. Kalau kita percayakan seseorang yang udah mumpuni ya, maksudnya udah memang terbiasa ngurus ataupun sudah berpengalaman, mungkin insya Allah jadi. Nah itu. Jadi cukup sampai sini ya untuk hari ini. Nanti kita update ke depan lagi. Setelah itu mungkin nanti kita coba lakukan purun-purun yang kecil ya, ataupun kita narik cabang primernya ya, ataupun cabang sekundernya kita atur ulang lagi. Setelah itu baru kita uploadkan lagi ataupun kita update lagi ke depannya. Terima kasih sahabat pertanian, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.